Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heri Susanto. Nomor induk mahasiswa 191217374, kelas 2019 C sore. Di sini saya akan menyampaikan makalah hukum lingkungan tentang sistem tata ruang ideal yang berkelanjutan dan memenuhi fungsi lingkungan hidup. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita masih dapat melaksanakan tugas sehari-hari dan melaksanakan kuliah secara online. Bapak Ibu yang kami hormati, sebagai pendahuluan melatar belakangi salah satu pembangunan nasional yang mempunyai kedudukan penting dalam pembangunan nasional di Indonesia adalah pembangunan penataan ruang dan lingkungan hidup. Hal ini disebabkan aspek penataan ruang serta lingkungan hidup terkait dengan hampir semua kegiatan dalam kehidupan manusia. Untuk upaya dalam pelaksanaan pembangunan selalu dikaitkan dengan kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup dan pengembangan tata ruang. Berkaitan dengan hal tersebut, peranan tata ruang yang pada hakikatnya dimaksudkan untuk mencapai pemanfaatan sumber daya optimal dengan sedapat mungkin menghindari konflik pemanfaatan sumber daya, dapat mencegah timbulnya kerusakan lingkungan hidup, serta meningkatkan keselarasan. Dalam lingkup tata ruang itulah maka pemanfaatan dan alokasi lahan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan konsep ruang dalam pembangunan, baik sebagai hasil atau akibat dari pembangunan maupun sebagai arahan atau rencana pembangunan yang dikehendaki. Kenyataan yang terjadi akhir-akhir ini menegaskan beberapa isu strategis dalam penyelenggaraan penataan ruang nasional, yakni yang pertama, terjadinya konflik kepentingan antar sektor seperti pertambangan, lingkungan hidup, kehutanan, prasarana wilayah, dan sebagainya. Kedua, belum berfungsinya secara optimal penataan ruang dalam rangka menyelaraskan, mensinkronkan, dan memadukan berbagai rencana dan program sektor. Yang ketiga, terjadinya penyimpangan pemanfaatan ruang dari ketentuan dan norma yang seharusnya ditegakkan. Penyebabnya adalah inkonsistensi kebijakan terhadap rencana tata ruang serta kelemahan dalam pengendalian pembangunan. Keempat, belum tersedianya alokasi fungsi-fungsi yang tegas dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional atau RTRWN. Kemudian yang kelima, belum adanya keterbukaan dan keikhlasan dalam menempatkan kepentingan sektor dan wilayah dalam kerangka penataan ruang. Keenam, kurangnya kemampuan menahan diri dari keinginan membela kepentingan masing-masing secara berlebihan. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya tentang rumusan masalah. Atas uraian seperti yang dikemukakan di dalam latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah penelitian ini yakni sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana pelaksanaan fungsi tata ruang dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup. Yang kedua, apa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan fungsi tata ruang bagi lingkungan hidup. Kemudian yang C adalah tujuan penulisan. Tujuan yang ingin diperoleh dari makalah ini adalah berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian yakni sebagai berikut. Untuk mengetahui fungsi tata ruang dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup, untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam melaksanakan fungsi tata ruang bagi lingkungan hidup. Kemudian manfaat yang ingin diperoleh dari makalah ini adalah
Sementara yang menjadi urgensi penelitian tentang fungsi tata ruang dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup yakni sebagai berikut. 1. Untuk pengembangan ilmu pengetahuan hukum yang ada hubungannya dengan hukum tata ruang dan hukum lingkungan hidup. 2. Untuk memberikan masukan kepada masyarakat tentang begitu pentingnya arti tata ruang bagi lingkungan hidup. Selain itu, bagi pemerintah dapat memberikan masukan dalam hal pengambilan mengenai kebijakan tata ruang. Kemudian pembahasan pengertian dan tujuan tata ruang. Dalam peraturan pemerintah nomor 69 tahun 1996 tentang pelaksanaan hak dan kewajiban serta bentuk dan tata cara peran serta masyarakat dalam penataan ruang, dinyatakan ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup dan melakukan kegiatan guna memelihara kelangsungan hidupnya. Sementara tata ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang, baik direncanakan maupun tidak. Kemudian penataan ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Serta rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang. Ruang merupakan wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lainnya melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya. Dalam ruang terdapat 3 komponen lingkungan yang dapat berupa biotik dan abiotik serta kultural. Ketiga komponen tersebut selalu saling interaksi, integrasi, dan interdependensi dalam suatu ruang. Karena untuk tidak menurunkan fungsi ketiga komponen tersebut, maka diperlukan pengelolaannya. Dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992, pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang. Yang dimaksud dengan penataan ruang adalah suatu proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Norma tersebut menyiratkan makna bahwa ruang merupakan common good, suatu eksistensi yang menjadi milik umum atau milik kolektif yang memerlukan tatanan atau order negara di dalam pemanfaatan atau penggunaan oleh masing-masing subjek hal yang lain. Bapak Ibu yang kami hormati, kemudian tentang pemanfaatan tata ruang. Pembangunan dalam arti luas merupakan upaya sadar untuk mengubah suatu keadaan secara berencana dengan maksud untuk mengingatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Dalam pembangunan terkandung perubahan yang meliputi perubahan struktur ekonomi, perubahan fisik wilayah, perubahan pola konsumsi, perubahan sumber alam dan lingkungan hidup, perubahan teknologi, dan perubahan sistem nilai. Dalam arti yang lebih sempit, pembangunan didefinisikan sebagai pekerjaan-pekerjaan konstruksi yang berhubungan dengan pengubahan tanah atau dengan bangunan di atasnya yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta dalam bentuk terorganisir maupun tidak. Dalam berinteraksi, pembangunan dan tata ruang mempunyai beberapa masalah. Asumsi yang harus selalu ada bahkan menjadi dasar dari perencanaan pembangunan. Asumsi-asumsi perencanaan atau planning assumption merupakan bagian dari kerangka logis untuk pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan yang menyangkut hubungan-hubungan berbagai fungsi dan kegiatan dalam ruang dan waktu tertentu. Secara umum, perencanaan tata ruang adalah suatu proses penyusunan rencana tata ruang untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan manusianya, serta kualitas pemanfaat ruang yang
secara struktural menggambarkan keterikatan fungsi lokasi yang terpadu bagi berbagai kegiatan. Kemudian selanjutnya mengenai lingkungan hidup, bahwa sejak tanggal 3 Oktober 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi, yang kemudian digantikan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan pengelolaan lingkungan hidup atau PPLH. Undang-undang ini terdiri dari 17 bab dan 127 pasal yang mengatur secara lebih menyeluruh tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Perbedaan mendasar antara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup dengan undang-undang ini adalah adanya penguatan yang terdapat dalam undang-undang ini tentang prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang didasarkan pada tata kelola pemerintahan yang baik, karena dalam setiap proses perumusan dan penerapan instrumen pencegahan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup serta penanggulangan dan penegakan hukum mewajibkan pengintegrasian aspek transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan keadilan. Kemudian selanjutnya cara mengatasi kendala dan konflik tata ruang. Dalam rangka pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, maka nampak gambaran bagi proyek-proyek yang akan dibangun atau yang telah berjalan. Perlu diteliti sampai berapa besar dapat meningkatkan kualitas lingkungan hidup setempat. Selain itu, terkandung pula pengertian seberapa besar dapat memaksimumkan manfaat atau dampak positif terhadap lingkungan yang mengandung makna harus dapat menciptakan kegiatan ekonomi baru dan penyediaan fasilitas sosial ekonomi bagi masyarakat setempat, atau sebaliknya malah menurunkan kualitas lingkungan hidup dalam arti lebih banyak memberikan kerugian atau dampak negatif bagi masyarakat sekitar. Kemudian yang penutup, kesimpulan. Berdasarkan pembahasan di atas, maka yang dapat disimpulkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Pemanfaatan fungsi tata ruang demi kelestarian lingkungan hidup belum sesuai dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang ada, terutama Undang-Undang Tata Ruang dan Undang-Undang Lingkungan Hidup, dan belum memperhatikan analisis yang berdasarkan sistem analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau AMDAL. Hal ini disebabkan pemanfaatan tata ruang seperti kawasan-kawasan yang ada selama ini masih tumpang tindih dengan arah kebijakan yang diambil pemerintah kota, bahwa yang menjadi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan fungsi tata ruang bagi lingkungan hidup adalah rencana yang tersusun tidak memperhitungkan keserasian. Kemudian saran, berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis menyarankan beberapa hal, yakni perlu ada perhatian pemerintah untuk segera membuat regulasi peraturan daerah atau Perda tentang pemanfaatan fungsi atau tata ruang demi kelestarian lingkungan hidup, walaupun harus diakui bahwa peraturan daerah tata ruang tingkat provinsi sebagai landasan hukum berikut setelah Undang-Undang Tata Ruang dan Undang-Undang Lingkungan Hidup sampai sekarang belum selesai juga. Perlu ada kerjasama terpadu antara berbagai pihak, yaitu pemerintah, masyarakat, instansi atau departemen terkait dalam pemanfaatan fungsi tata ruang demi kelestarian lingkungan hidup. Perlu ada keserasian, keseimbangan, dan kelestarian lingkungan dalam perencanaan dan pemanfaat tata ruang. Perlu ada kesadaran dari dan partisipasi masyarakat dalam menjaga dan mengawasi pemanfaatan tata ruang demi kelestarian lingkungan hidup. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, demikian paparan dari kami mengenai makalah hukum lingkungan dengan tema sistem tata ruang ideal yang berkelanjutan dan memenuhi fungsi lingkungan hidup. Ada kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.